Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farrada 'alaina 'ala syara'il Islam wa ma'rifati sahihi wa mu'amalati fasiliha bi ta'rifi hal wal haram wa ja'ala ma man 'alima dhalika wa 'amila bihi khulud fi daris salam wa ja'ala ma jara man talabahu 'asra al-intijah. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له المنع بالنعم والجزام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة ألف مرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني نوبة يا رسول الله، يعني درجة المقدم كل معنى بالحس والمعنى يغتنم أهلها أما بعد. أيها الآباء إخوان المستمعين حاضرين رحمكم الله، الحمد لله ثم الحمد لله juga bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasi'ah wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan hadiahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ma'azara hadirin akhwan mustami'in rahimahumullah. Ini bulan masuk di bulan Jumadil akhir. Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatili beliau wafat di tanggal 1 di Jumadil akhir, sama seperti abah beliau Habib Abdullah bin Umar Syatili. Abdullah bin Umar Syatili wafat di tanggal 1 Jumadil akhir. Habib Salim pun wafat di tanggal 1 Jumadil akhir. Bedanya Habib Salim di malam hari tanggal 1, ayahnya di pagi hari tanggal 1. Dan insya Allah yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala minggu depan di majlis kita di sini kita akan baca khataman Al-Quran untuk beliau dan kita akan khol untuk beliau dan hal besar yang ada dalam masyarakat. Akan tetapi ini acara ketika acara ini kita tidak bisa diundang keluar, kemudian ada sekecilnya. Jika begitu kita itu insya Allah mulainya pada maghrib ya.
Habis maghrib itu menjaga taman sambil salat isya berjamaah, kita lanjutkan kita Al-Quran di zuhur, dan kemudian kita membaca maulid, semasa maulid, langsung insyaallah kita baca sedikit manaqib dari Habib Salim Al-Hasan rahimahullah bin Syafii. Insyaallah juga kita akan mengadakan Qadiyah Abdullah bin Syahab dan Abdullah bin Syahab ini Abdullah bin Muhammad bin Abi bin Abdullah bin Idrus. Abdullah bin Muhammad bin Abi bin Abdullah bin Idrus. Abdullah bin Idrusnya ada di sini beberapa Abdullah. Bahwa Abdullah ini juga berdekatan dengan Habib Salim Syafii. Abdullah juga ada Habib Idrus di sini. Yang juga waktu itu berapa? Insyaallah kita sudah mulai. Jadi kamu undang-undang, ada tidak asal undang-undang. Yang ada di sini, betul ya. Insyaallah juga tadi mungkin perjalanan dari sebagian untuk hari para ustaz dan keluarga daripada Habib Salim insyaallah malam Selasa kemarin Rabu katakan dulu nanti sekitar. Tapi bedanya insyaallah kita lakukan acaranya dan mungkin berbulan sih. Kalau baca Quran kita berbagi ya, dan satu juz ada sejus atau sejus mau ada baca Nabi ada baca buku atau baca juz baca Quran ya, kita akan untuk baca surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas tak kok baca sampai di Isya. Sampai di Isya. Nanti Isya kita lanjutkan teman Quran tersebut. Habis khatam Al-Quran kita baca maulid baca lagi sedikit cerita tentang Habib Salim Al-Hasan Rahimahullah. Kalau sempat dari rumah kita di sini baca tausiah dari kita mintakan salah satu mutaharif keluaran alumni daripada Habib Salim insyaallah. Yang mau kita di sini tidak salah mudah-mudahan di yang saya mengenal di media sosial kita ya karya sendah karena kalau bilang dulu kalau bilang disebutkan yang ini ada hal di sini dulu pasti makanya maknanya kuat dalam kita kitanya itu belum masalah karena apa namanya ya, protokol kesehatan warna merah, SPB. Karena kalau bermasalah itu yang jelas siapa yang bermasalah? Anak, bukan kamu. Kamu lemaknya itu kasih rumah. Jadi dia sedikit aja kan, bisa sedikit. Karena juga sini ada madrasah pikirkan tapi di dalam madrasah madrasah masing-masing belajar sekolah baca kan udah tinggal kalau bawa sebelum datang telat ke madrasah dia dulu sudah datang dulu madrasah di Selampan soal asal berjamaah jam 2 udah ganti sudah di sini kami ngapung tidak sekolah berarti. Jadi sikap-sikapnya main mereka ini madrasah ini lah. Masya Allah, semangat kita. Nanti kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan membahas di dalam pembahasan Fiji. Terakhir kita membahas nomor juga terakhir membahas di dalam kita sudah tahu
sampai mana? Biasa. Wa thawab wal adab wal mizan. Benar, wa sirat. Wal khad. Ya betul. Khad safa. Safa'an. Dan ini syafaat. Tadinya baca. Wal syafaat. Sekarang bahas dalam masalah syafaat. Sebagaimana kemarin kita bahas bahwasanya wajib bagi kita untuk beriman dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang hal-hal yang gaib, dan wajib kita beriman di dalam hal tersebut. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran Al-Karim memuji orang-orang yang meyakini hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Hudan lil muttaqin, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang mempunyai keyakinan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Apa saja yang wajib kita beriman terhadap hal-hal yang gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kemarin adab kubur, nikmat kubur, soal pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir, wal bi'tsah hari pembangkitan, wal hasr hari pengumpulan yang kita kenal dengan padang mahsyar. Kemudian wal qiyamah hari kiamat, wal hisab hari perhitungan, wal thawab adanya pahala, wal adab adanya adab, wal mizan adanya timbangan, wal nar adanya neraka, wal surat adanya jembatan, wal khad adanya telaga al khad, telaga al kautsar. Lalu juga Rasulullah SAW menjelaskan tentang as-safa'ah, yaitu pertolongan. Syafaatnya Rasulullah sering diterjemahkan dengan kalimat syafaat. Artinya apa? Syafaat itu. Syafaat itu artinya wayasu'al khair minal ghair ghair, yaitu permintaan kebaikan. Minal ghair dari orang lain, lil ghair untuk orang lain. Itu syafaat. Permintaan kebaikan dari orang lain untuk orang lain. Kalau syafaatnya Rasulullah, artinya syafaat Rasulullah meminta kebaikan untuk umatnya. Syafaat para ulama, begitu juga para anbiya, begitu juga para sholihin, begitu juga para malaikat, begitu juga. Makanya di sini dikatakan oleh ulama, wa syafa'al maula ibarah an afwi. Syafaat dari Allah Subhanahu wa taala artinya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fa innahu ta'ala yashfa'u fi man qala la ilaha illallah wa athbata risalah lirrasul alladhi arsalahu ilayhi walau lam ya'mal khairan dah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan. Yashfa'u fi man, akan memberikan syafaat kepada siapapun yang berkata la ilaha illallah. Siapapun mereka. Kemudian apa? Wa athbata risalah li rasul, dan mereka mengakui akan risalah utusan Rasul alladzi arsalu ilaih, yang Rasul tersebut diutus kepadanya. Walau lam ya'mal khairan, walaupun orang itu tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Artinya seumur hidup dia tidak pernah dia melakukan hal yang baik, tapi dia bersyahadatkan, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari sini kita bisa pahami artinya jika ada wong masuk Islam, ada orang masuk Islam tapi tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, tetap Allah akan memberikan syafaat kepada dia. Itu haknya Allah.
Pertolongan itu akan Allah berikan kepada siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Fa yatafaddalu Allahu alaihi bi'adami dukhulin nar, dan Allah memberikan anugerah kepada dia bahwa dia tidak dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bila syafaat ahad tanpa pertolongan orang lain, menunjukkan kepada kita biar kita paham artinya kita tidak boleh suudzon, tidak boleh langsung menghukumi seseorang. Ini dia orang masuk Islam, tidak pernah melakukan hal yang ketaatan kepada, tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Allah akan tetap memberikan ampunan kepada dia, dan Allah akan memberikan surga tanpa perantara pertolongan orang lain, tanpa pertolongan siapa. Tanpa Allah dia akan masukkan kita dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Artinya apa lagi wong maksiat, kadang taat, kadang maksiat, ada kebaikan di dalam diri orang tersebut walaupun banyak keburukannya. Kalau mereka bisa memberikan syafaatnya, bisa mereka mendapatkan syafaatnya dari Allah Subhanahu wa taala, memasukkan mereka ke dalam surga, tidak memasukkan mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita juga dapat hal yang seperti itu? Sedikit mereka dapat, kita tidak dapat. Alhamdulillah, makanya kita wajib untuk tidak menghukumi seorang di dalam apa yang mereka lakukan, tapi yang kita hukumi adalah perbuatannya, bukan orangnya. Ketika kita melihat ada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita benci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Sebutkan pada sakhana Yusuf fil fadl qadar al-murid wa syafa'at an-nabiyina akthar min 20 syafa'ah maqbulah a'dhamuha syafa'atul mukhtasab bihi li la rahatil khalqi li irahatil khalqi wala kufara mithul mawqif yaj'al Allah hisabahu kama kharaj asy-syai'an. Syafaat Rasulullah SAW itu banyak kata ulama. Di antara salah satu syafaatnya Rasulullah SAW, di antara salah satu syafaatnya Rasulullah SAW, itu Rasulullah SAW meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikatakan makmur Allah syafaat mukhtasabi liar hadir khalqi, memberikan ketenangan kepada makhluk walaupun orang kafir. Apa ketenangan makhluk tersebut walaupun orang kafir? Ketenangan apa? Min dunil mawquf, dari lamunnya mereka menunggu. Untuk apa minta kepada Allah? Yu'ajjilullahu hisabahu, untuk supaya mereka dipercepat untuk dihisab. Makanya kata ulama, yang namanya hisab itu ada, menunggu hisab itu ada. Menunggu hisab itu tidak lemah. Jamal dia. Makanya ketika kita mendapatkan rezeki yang haram, Allah memberikan adab kepada kita. Jika Allah memberikan rezeki yang halal yang kita rasakan saat ini, Allah memberikan hisab kepada kita. Ketika kita minta kepada Allah, ya Allah luaskanlah rezekiku, ya Allah banyakkanlah hartaku, ya Allah, secara tidak langsung kita meminta kepada Allah, ya Allah lahmukanlah hisabku kelak nanti yaumul qiyamah. Kenapa? Karena apa yang dimiliki oleh kita, apapun yang kita miliki saat ini akan ada hisabnya, akan ada perhitungan. Dan menunggu hisab itu Allah.
syafaatnya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW akan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala mempercepat hisab mereka, walaupun orang kafir. Walaupun orang kafir ini ketika dia dalam keadaan mogok di padang mahsyar menunggu hisab itu, mereka akan merasakan beban yang luar biasa, sehingga mereka pengen cepat-cepat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak tahan menunggu. Insyaallah kita nunggu pengadilan. Ketika kita nunggu, lemah nunggu. Hah? Nunggu lemah? Sejam, 2 jam. Kaki ini amal kiamat kan sejam 2 jam. Ribuan tahun, ratusan tahun. Sama ketika kita nunggu di dunia. Sama. Kenapa? Apapun yang kita rasakan di dunia itu juga akan kita rasakan kelak nanti yaumul kiamat. Pedih yang kita rasakan, naudzubillah tsumma naudzubillah, akan juga pedih adab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang kita rasakan di dunia itu hanya sebagian kecil daripada nikmat yang Allah akan berikan kelak nanti yaumul kiamat. Begitu juga ketidakenaan, rasa sakit dan berbagai macam yang kita rasakan itu hanya sebagian kecil nanti adab yang kelak nanti yaumul kiamat. Di antaranya adalah nunggu. Nunggu adalah perkara yang tak lemak bagi kita orang. Itu tidak lemak nunggu itu di dunia ini bagian kecil nanti dibandingkan nunggu kelak nanti yaumul kiamat. Dengan banyaknya apa yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita orang. Makanya di sini sebutkan salah satu syafaatnya Rasulullah SAW. Di antaranya adalah yang paling besar, untuk mereka dipercepat hisab mereka. Walaupun orang kafir dapat syafaat dari Rasulullah. Wong kafir yang bagaimana dapat syafaat? Wong kafir dapat syafaat? Dapat tak yang bagaimana? Dapat. Syafaatnya bagaimana? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempercepat hisab mereka. Masya Allah. Artinya pada saat itu, detik itu, menunggu untuk mendapatkan hisab itu luar biasa. Kama akhrajahu Syaikhan wa ghairihima min an Abi Hurairah dzakara dzalika Syahami wa tusamma al-maqamul mahmud, dikenal dengan maqamul mahmud li'annahu yahmudu 'alaiha awwal wal akhir. Kenapa disebutkan kedudukan syafaatul uzma dikenal dengan maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji? Karena pada saat itu seluruh makhluk Allah min awali wal akhirin, dari yang awal sampai yang akhir daripada makhluk Allah, semuanya memuji kepada Rasulullah SAW. Dalam cerita yang panjang itu, umat Nabi setiap datang kepada Nabi, umat Nabi Allah Adam datang kepada Nabi Allah Adam. Semuanya umat Nabi Allah Ibrahim datang kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh datang, semuanya datang mengadu meminta pertolongan. Tapi Nabi-Nya sendiri mereka pun tidak mampu untuk menolong. Dan mereka pun mengharapkan pertolongan. Semuanya akhirnya nanti mengadu kepada Rasulullah SAW. Sehingga di dalam soal tersebut, sehingga Habib Umar bin Habib mengatakan dalam syairnya, falha anta fatasjud wa tunadas fa tusyafa. Falaha anta fatasjud, maka pada saat itu Nabi meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, fatasjud Nabi. Maka pada saat itu Nabi sujud, apa tunada, lalu meminta kepada Allah syafaat. Kalau ada panggilan akan mengatakan ini syafaat, berikanlah syafaat kepada orang yang kau inginkan syafaat tersebut. Lalu Nabi pun memberikan syafaat kepada seluruh makhluk pada saat itu. Makanya dikenal dengan maqamul mahmud, kedudukan yang paling tinggi, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Wa min syafaati sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk bagian daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi dukhul jama'ah jannah bighairi hisab bal yaqumu min quburihim li qusurihim wa hadil mukhtasab bi sallallahu alaihi wasallam aidan. Ada syafaat yang dikhususkan kepada Rasulullah SAW. Kepada siapa? Sekelompok orang yang masuk surga tanpa hisab.
yang masuk surga tanpa hisab, bal yakumuna awal min kuburihim di kuburihim, sehingga mereka itu bangkit dari kubur mereka langsung menuju istana mereka orang. Allahumma ja'alna minhum. Alhamdulillah, kita termasuk kelompok yang mendapatkan syafaat tersebut. Dan ini syafaat khusus, hanya yang bisa memberikan adalah Rasulullah SAW. Ikhwan, ingat, ini syafaatul uzma. Ini syafaat, apa syafaat ini? Kehebatan syafaat ini masuk surga tanpa hisab. Tidak ada hisab, masuk surga langsung. Bangun kubur, bangun daripada hati di kuburan menuju istana langsung. Siapa mereka orang? Siapa mereka orang kawan? Masya Allah. Ini hanya Rasulullah SAW yang bisa memberikan syafaat. Hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat. Wa minha syafaat sallallahu alaihi wasallam fi jami' istihaqqun nar fala yadkhuluna bal yadkhuluna jannah wa kadzalika hadis mukhtasar bi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang dikhususkan lagi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertolongan apa? Syafaat apa? Ada sekelompok orang yang tadinya kelompok orang ini istihaqqun nar. Ini kelompok ini berhak untuk dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu syafaatnya Rasulullah kepada mereka orang apa? Fala yadkhulunaha. Mereka tidak jadi masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bal yadkhuluna jannah. Akan tetapi langsung mereka dikirim masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Cabul ini kita kelompok ini. Ya. Kalau imam amal kita ni bacanya istiqaq dah kita. Berharap. Berharap dapat. Berharap dapat. Napuk. Tak jadi. Karena dosa banyak, ibadah sengkal, lama pengen dengar yang membela syariat Nabi ya kita menghidupkan syariat Nabi ya kita. Itu khusus Rasulullah SAW. Wa minha syafaat sallallahu alaihi wasallam fi jama'ati dakhala an-nar wa yakhrujuna minha wahdahu ghairu mukhtasar bi sallallahu alaihi wasallam bal takunu li ghairi aidan min ulama wa awliya wal malika wal anbiya. Lalu ada juga syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini syafaat tidak khusus bagi Rasulullah saja. Ini baca juga syafaatnya para ulama, syafaatnya para wali-wali Allah, syafaatnya para malaikat, syafaatnya para anbiya. Siapa mereka? Kepada sekelompok orang yang tadinya sudah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka dikeluarkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Wa minha syafaatu sallallahu alaihi wasallam fi raf'i darajat an-nas fil jannah. Lalu syafaatnya Rasulullah SAW pun ada sebagian syafaatnya Rasulullah mengangkat derajat manusia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi dia ini surganya di bawah derajatnya. Lihat dekat. Tapi Rasulullah angkat mereka ke dalam surga Firdaus. Surga Firdaus bersama Rasulullah SAW. Bahkan kata ulama, nikmat di dalam surga itu dikatakan Allah, nikmat melihat wajahnya Rasulullah SAW itu di dalam surga, seperti ahli surga merasakan nikmat, seperti ahli neraka tidak merasakan azab. Jika mereka dikumpulkan, tidak dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dalam surganya Allah. Artinya, jika mereka tidak dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surga, mereka tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga seperti bagaimana orang-orang yang di dalam neraka mereka tidak merasakan pedihnya ada neraka. Jika tidak dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, artinya tidak ada artinya di dalam surga itu jika tidak dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Bahkan hari umat dalam mahal tiap, Masya Allah. Dia katakan tadi apa? Apa yang kata beliau tadi?
Ya azimal manni ya Rabb syamlana bil Mustafa. Ya Rabbi, ya azim manni ya Rabb, ya Allah yang agung, berikan kami anugerah, syamlana, kumpulkan kami bil Mustafa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومنها شفاعة صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن بعض الكافرين كعمه أبي طالب عن قال بأن الله لم يحيي الإيمان به صلى الله عليه وسلم والذي يحب أهل البيت النبي يقول بأن الله أحياه وآمن به صلى الله عليه وسلم والله قادر على كل شيء. Disebutkan di antaranya adalah syafaat pertolongan yang Allah yang syafaatnya Rasulullah SAW yang diberikan kepada seluruh orang kafir yang berada di dalam nerakanya Allah. Apa? Takhfiful adab, keringanan akan adab. Keringanan akan adab. Sebagaimana ulama mengatakan kepada siapa? Ammi, pamannya Abi Thalib. Dia kata. Ammi yang mengatakan bahwasanya pamannya itu masuk neraka. Tapi di sini dikatakan waladhi yuhibbu ahli baitin nabi. Mereka para ulama-ulama yang punya rasa cinta kepada keluarga Nabi, mereka mengatakan bi Allah ahyahu wa amina bih. Allah hidupkan lagi pamannya Nabi, lalu beriman kepada Nabi, lalu wallahu qadir ala kulli syai'. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. ومنها شفاعة في جماعة من الصلحاء أمته يتجوز عنهم عن تقصيرهم في طاعة. Ada lagi sekelompok syafaat. Ini katakan syafaatnya Rasulullah SAW daripada sekelompok umat-umat yang baik yang taat kepada Allah, yang lalai di dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Wa minha syafa'atu fi atfal musyrikin alladhi yu'adzibuhu. Ada lagi syafaatnya terhadap anak-anak orang kafir, bahwasanya mereka tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha syafa'atu fi takhfifil minal adab man fil qubur alladziina yamarru bihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi pertolongan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keringanan terhadap orang-orang yang diadab kubur, yang kuburan itu pernah dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min syafa'atu fi man mata bil Madinah, dan juga termasuk juga ada syafaat bagi mereka yang wafat di kota Madinah. Masya Allah. Dan cerita syafaat anak ulang lagi ini cerita. Ini cerita kalam Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri. Apa kata Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri? Beliau menceritakan bahwasanya dalam kisah tersebut ba'din fil yaumil qiyamah bayushuna dhahir al-umma akbar wa awliya. Nanti kelak yaumil qiyamah kalian itu akan melihat apa yang Allah ambilkan kehebatan para ulama besar, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalian melihat anta syukun isti'rad al-ashkariyah allati tuqam al-an lizu'ama ur-ru'asa. Sebagaimana kalian melihat kehebatan para jenderal-jenderal dengan pasukan-pasukannya di bawah kekuasaan seorang jenderal atau di bawah kekuasaan seorang presiden. Hebat kan? Fahadha binisbah mudahil ulama awliya yaumil qiyamah la syai'. Kata nanti apa yang kalian jingok di dunia ini, kehebatan mereka itu dibandingkan para ulama dan wali-walinya Allah yaumil qiyamah, pada hari kiamat tidak kasih apapunnya. Kullu wahidin minal ulama wal awliya, setiap orang daripada ulama, para wali-walinya Allah, lahum madahir kabir, mereka itu akan punya kehebatan yang luar biasa. Yahukuna bil malaika, mereka itu digiring oleh malaikat, dikawal oleh malaikat. Wa yuzafuna a'dha min zafafil urus, mereka itu digiring kayak arak-arakan, seperti arak-arakan pengantin menuju
pengantinnya illa ba'liha. Kita nengok kan acara ngarang-ngarangan bawa pengantin pakai tebangan ngami-ngami dia kan anak-anak menuju pengantin berarti itu bagian kecilnya. Pecahkan iksanum nanti para ulama itu siapa negaranya? Para malaikat. Fakullu hadhi madahir allati takunu fi dunya al. Apa yang kalian jingok di dunia ini kehebatan mereka orang itu juz'un yasir minal madahir allati takunu yang mulia. Ini bagian kecil yang kata misalnya yang kalian akan tampakkan pada hari kiamat. Wa kullu madahir fi dunya wal akhirah. Dan ada pun kehebatan yang ada di dunia yang kalian lihat dan juga kehebatan nanti di akhirat yaumul qiyamah. Menyatakan bagian kecil juga dibandingkan kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna madahir ulama wa auliya wal anbiya, karena kehebatan para ulama-ulama, para wali-walinya Allah, para nabi-nabi telah semuanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggiring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu wahidun min aslafuna, dan setiap seorang daripada salaf kami, pendahulu kami, al-Ba'alawi, para ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kunu lahu madahir azimah, mereka itu punya kehebatan yang besar luar biasa. Yashfa'u bi adadil katsirah, mereka itu akan memberikan pertolongan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa yadkhulul jannah bil madharil azim, dan mereka itu akan menggiring mereka yang diberikan pertolongan untuk menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan kehebatan yang luar biasa. Ingat ya ikhwan, kita ini mengandalkan beliau ini, mengandalkan salaf-salaf kita. Yang penting kita ini dalam hidup kita, cak mana langkah kaki kita jangan keluar dari jalannya mereka orang. Dari mulai sekarang tanamlah, pasanglah niat untuk senantiasa kita melok di dalam rombongan mereka di dunia ini sampai kelak nanti yaumul qiyamah, sampai Allah matikan kita. Itu karena saat ini kita di dalam lingkungan arus sungai yang luas, arus sungai yang deras. Saat ini kita tinggal datang, tinggal duduk, tinggal ngobrol, terus gitu. Jangan keluar dari derasnya sungai ini. Sampai kapan? Sampai mati. Paksakan terus. Jangan jauh dari majlis-majlis yang seperti ini. Jangan jauh dari dosa-dosa kita. Terus bersama mereka. Kenapa? Karena mereka itu punya guru-guru yang luar biasa. Mereka itu punya kakek-kakek yang luar biasa. Hebat-hebat galau, wali-wali galau. Bahkan mereka itu dikenal dengan apa? Silsilah Zahabiyah. Mereka punya silsilah emas. Kenapa? Wali, anaknya wali, bapaknya wali, kakeknya wali, terus wali sampai ke Nabi. Dikenal dengan silsilah Zahabiyah, silsilah emas. Kenapa? Anaknya wali, bapaknya wali, kakeknya wali, terus lagi wali lagi, ibnu wali, anak wali, sampai kepada anak Nabi. Nas'alullah katahabisan. Kita minta kepada Allah ayyahsyurna ma'ahum, maka kita dibangkitkan bersama mereka. Wa ja'alna fi zumratihim, jadikan kelompok mereka orang. Wa yamla'a qulubana bi mahabbatihim, semoga Allah penuhi hati kita cinta kepada mereka orang. Wa yuwaffiqna bil lisir fi tariqihim, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk dimudahkan berjalan di tariqah mereka orang. Ikhwan muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk wong-wong yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini untuk senantiasa ikut di jalan mereka orang, dimudahkan berjalan di jalannya mereka orang, didekatkan selalu kepada mereka orang dalam kehidupan dunia maupun kelak nanti di akhirat. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni dosa guru-guru kita, mengangkat
sisi Allah Subhanahu wa taala, mengenapakan kenikmatan demi kenikmatan di alam barzakh. Mudah-mudahan kita berkumpul bersama mereka dan mereka pun bangga terhadap diri kita, dan kita mintakan kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk takut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadikan diri kita seorang hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mintakan kepada Allah mudah-mudahan Allah langgengkan keimanan Islam kita sampai Allah matikan kita dalam keadaan Islam, matikan kita dalam keadaan beriman, matikan kita dalam keadaan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah, dan cinta kepada yang dicintai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan selalu di dalam hati kita ada rasa cinta kepada keluarga Rasulullah, para sahabat-sahabat Rasulullah, para ulama salih, dan juga kita mintakan kepada Allah mudah-mudahan para ulama kita diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam ilmu, umur, dan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari segala macam musibah, bala musibah. Wabil khusus kita berikan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jauhkan dari segala macam kesusahan yang terjadi kepada seorang ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam ta'awal afiat selamat, beliau diberikan kesehatan wal afiat, dan berikan kepada orang-orang yang dekat kepada beliau dan memperjuangkan syariat Rasulullah SAW. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang kafir dan munafikin dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, yang ada mencintai kita, atau orang yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah zalim hati yang menzalim kita, dari kaum muslimin. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah berikan kita bersama mereka, ya Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah.